Apa judul korbannya Bapak Ibu? Firman Tuhan kepada Yeremia. Yeremia 32 ayat 6 sampai dengan 8. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk pembelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benjamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Seringkali ketika Tuhan datang kepada kita, seringkali ketika Tuhan berfirman kepada kita rada-rada setengah yakin, setengah tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Jarang-jarang Tuhan datang kepada kita. Nah, ini Yeremia juga demikian. Pada saat firman Tuhan datang kepada dia, menubuatkan sebentar lagi Hanamel, anak pamanmu, sepupumu itu akan datang kepadamu. Semula dia rada ragu. Tapi ketika itu benar-benar terjadi, disitulah dia akan berkata, oh benar firman Tuhan itu datang kepadaku. Nah, bagi kita juga hari ini menjadi pengajaran Bapak Ibu. Walaupun Yeremia termasuk nabi besar, tapi seringkali juga dia masih ragu. Karena itu bagi kita orang Kristen, mari jangan ragu ketika datang firman Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena semua firman Tuhan itu pasti punya berkat bagi setiap kita. Dan hal yang sama juga dengan Yeremia Bapak Ibu. Kedatangan dari saudaranya tadi supaya apa? Yeremia menebus tanah milik dari pamannya. Kenapa datangnya kepada Yeremia? Karena Yeremia adalah saudara mereka. Jadi begini Bapak Ibu, pada saat orang Israel masuk tanah Kanaan, setiap suku itu punya pembagian jatah tanah. Yusuf sudah diganti jadi dua anaknya, Manasye dan Efraim. Kenapa bisa dapat dua Pak? Tapi totalnya tetap 12. Karena Lewi tidak dapat hak tanah warisan. Lalu Pak Lewi dapatnya apa Pak? Oh, lebih besar lagi. Itulah pengurus bait Allah. Jadi apa yang ditinggal oleh Lewi itu dapat satu, itu kemudian diberikan kepada Yusuf. Jadi Yusuf punya dapat 2 jatah tanah warisan. Dan itulah diberikan kepada anaknya. Jadi setiap suku Israel punya jatah tanah. Nah, kalau seandainya ada di antara mereka yang miskin atau kekurangan uang, maka mereka bisa saja menjual tanah mereka. Tetapi mereka berusaha agar penjualan tanah warisan mereka hanya kepada saudara sendiri, supaya kepemilikan tanah warisan mereka tetap pada suku mereka. Hal yang sama juga dengan Yeremia Bapak Ibu. Pamannya punya tanah, tapi diberikan kepada Yeremia sebagai penebus, sebagai yang beli, supaya apa? Tanah milik pamannya tidak dimiliki oleh orang lain, tapi tetap saudara sendiri yang memiliki. Jadi saudara bisa paham ya konteksnya ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang disilakan dengan penebusan. Tanah tadi ditebus, tanah tadi dibeli oleh Yeremia. Dan inilah gambaran tentang penebusan tentang Yesus. Kenapa Yesus datang menebus kita? Supaya kembali kita punya hak milik, supaya kita kembali punya hak atas kerajaan surga. Lewat penebusan Yesus, maka setiap kita kembali menjadi anak Allah, dan anak Allah kita berhak atas warisan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, ini gambaran tentang Yeremia ini. Inilah kemudian nanti akan terulang di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu nanti kita akan bisa menemukan ada gulungan kitab dengan 7 meterai. Dan inilah sebenarnya yang telah dinyatakan sebelumnya dalam perjanjian lama, dalam kisah Yeremia. Penebusan tanah tadi ada meterainya, ditulis luar dan dalam. Dan itu yang terjadi dalam kitab Wahyu. Ada gulungan yang ditulis luar dan dalam, dan ada 7 meterai. Nah, siapa yang berhak membuka meterai tadi? Hanya yang telah menebus manusia. Siapa namanya? Tuhan Yesus, anak domba Allah. Itulah sebabnya dalam Wahyu juga hanya Yesus yang punya hak untuk penebusan, untuk membuka meterai tadi. Sebab Yesuslah yang telah mati menebus setiap kita lewat kematian di atas kayu salib. Hal yang sama juga dengan Yeremia. Hanya Yeremia yang berhak, karena dia telah membayar penebusan tanah tadi. Hanya dia yang berhak membuka meterai perjanjian jual beli tanah tadi. Nah, bukan hanya demikian saja firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam kisah Yeremia, dia melihat bahwa itu firman Tuhan ketika hal itu sudah terjadi. Tetapi Tuhan juga ingin meyakinkan setiap kita, meneguhkan firman yang disampaikan dengan tanda dan mujizat, supaya setiap orang tahu bahwa itu dari Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 20. Mereka pun, siapa nih mereka? Itu murid-murid. Mereka pun pergilah memberitakan
Injil ke segala penjuru. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tidak semua firman Tuhan yang diberitakan. Hanya Injil yang diperintahkan. Karena Injil berita tentang Yesus, Injil berita tentang perbuatan besar Yesus. Makanya hanya Injil yang perintahkan. Kalau hukum Taurat itu firman Tuhan, benar, tapi tidak pernah disuruh diberitakan. Karena apa? Karena hukum Taurat itu manusia yang mengerjakan, bukan Tuhan. Saya lihat aja hukum Taurat dari 1 sampai 10. Jangan ada ilah lain, kuduskan hari Sabat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Siapa yang ngerjakan semua ini? Manusia, bukan Tuhan. Itulah sebabnya perbuatan manusia tidak disebarluaskan. Hukum Taurat tidak disebarluaskan. Tapi kalau Injil, ini Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes memberitakan tentang kehidupan Yesus, tentang perbuatan besarnya. Dan ini yang harus disebarluaskan. Kenapa hanya Injil yang harus disebarluaskan? Karena inilah perbuatan Yesus, inilah perbuatan besarnya. Dan ini adalah kabar baik. Supaya apa? Seluruh dunia juga mendengar Injil. Supaya dunia juga semakin baik saja mendapatkan berita Yesus. Amin. Dikatakan tadi meneguhkan firman tadi. Firman apa? Kembali bukan hukum Taurat. Apa Bapak Ibu sebelumnya disebut? Injil. Jadi hanya ketika kita beritakan Injil lah, maka Yesus akan meneguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Di dalam Galatia 3 ayat 5 juga dikatakan, bagaimana terjadinya Roh Kudus dicurahkan melimpah, terjadinya banyak mujizat melimpah. Apakah kita percaya beritaan Injil atau karena melakukan hukum Taurat? Pastinya percaya kepada pemberitaan Injil. Karena lewat pemberitaan Injil lah tanda-tanda akan terjadi. Tuhan akan meneguhkan berita Injil disebarkan ke seluruh dunia. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita. Kalau saudara ingin mengalami mujizat dalam kehidupan, mengalami berlimpah mujizat dalam kehidupan, mengalami berlimpah turunnya Roh Kudus, dengarkan berita Injil, dengarkan berita Yesus, dengarkan perbuatan besarnya. Disitulah mujizat kuasa pasti kita alami secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kalau berita Taurat itu tidak. Pak, apa sih Pak cirinya berita Taurat Pak? Kayaknya sama aja semua. Oh gini, gampangannya gini. Saudara melihat seorang pendeta ini mengkhotbahkan Taurat atau Injil, gampangannya adalah ketika khotbah itu bicara tentang Yesus, perbuatan besar Yesus, itu pasti Injil. Tetapi ketika khotbah itu bicara tentang apa yang harus saudara perbuat, apa yang tidak saudara perbuat, 5 langkah untuk sukses, 7 langkah untuk berdoa sukses, 8 langkah untuk berkenan, itu saudara yang ngerjakan, itu pasti Taurat. Jadi berkaitan dengan saudara, itu Taurat. Berkaitan dengan Tuhan, itu Injil. Gampang kan? Gampang kan Bapak ya? Dan ketika berkaitan dengan kita, pasti tidak ada mujizat. Kenapa? Saudara terbatas. Saudara kerjaan pasti hal yang terbatas. Mana mungkin terjadi mujizat? Tapi Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya selalu dikatakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Amin ya Ibu? Apa itu? Itulah berujung kepada mujizat. Mujizat pasti hal yang besar. Seperti apa? Bebasnya, terhindarnya Pak Chandra dari kecelakaan pesawat. Itu kan perbuatan besar. Siapa yang bisa menduga akan terjadi kecelakaan? Berapa Ibu? Iya, itu pasti perbuatan besar. Itu pasti Tuhan. Manusia mana mungkin bisa? Yang membuat saudara sembuh dari kanker, itu perbuatan besar. Dokter angkat tangan, manusia sudah angkat tangan, tinggal hitung hari. Ngomong kepada keluarga tentang warisan. Mahal ya. Tapi ketika saudara menerima kuasa Tuhan, terima perjamuan kudus, terima minyak urapan, saudara sembuh. Itu di luar perbuatan manusia. Itu perbuatan besar Tuhan. Itu mujizat. Itulah sebabnya bagi kita hari ini gampang melihatnya. Jadi ketika saudara dengar ini khotbah tentang Yesus, tentang perbuatan besarnya, ini Injil. Tapi ketika bicara tentang apa yang harus saudara lakukan, apa yang saudara tidak lakukan, oh itu Taurat. Karena saudara yang mengerjakan semua. Dan ketika saudara hanya bicara tentang apa yang saudara kerjakan, dipastikan tidak ada mujizat. Bahkan pendetanya juga sekalian. Ketika dia hanya khotbahkan tentang 7 tips untuk sukses, 7 motivasi untuk berhasil, oh itu manusia semua itu kan. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan ada mujizat. Tapi ketika berbicara tentang Yesus, perbuatan besarnya pasti selalu berujung kepada hal-hal mujizat, hal-hal besar. Disitulah kita bisa juga alami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, harusnya orang Kristen mengalami kuasa mujizat Tuhan. Orang Kristen kan percaya kepada Yesus. Berapa Ibu? Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan tanda-tanda orang percaya. Orang Kristen orang percaya nggak Bapak Ibu? Iya, orang Kristen percaya kepada Yesus. Makanya namanya Kristen. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus, pengikut yang diurapi. Itu bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani Mesias.
Jadi ketika kita orang Kristen harusnya adalah orang percaya, harusnya ada mujizat. Karena tanda-tanda orang percaya ada mujizat. Tapi nyatanya Pak, kenapa orang Kristen tidak mengalami banyak tanda Pak? Justru mereka dikalahkan dunia Pak. Karena kembali orang Kristen hidup di dalam hukum Taurat. Ketika saudara kembali hidup hukum Taurat, saudara yang ngerjakan semua. Dan ketika saudara ngerjakan semua, pastinya tidak ada mujizat. Tapi kita bisa mengalami mujizat ketika kita izinkan Tuhan mengerjakan semuanya di dalam kehidupan kita. Pasti hal besar, pasti hal mujizat akan kita alami. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Yesus menebus kita supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Pak, emangnya Pak berkat Abraham bisa terkendala Pak? Oh bisa. Ketika orang hidup dalam hukum Taurat. Kenapa sih Pak? Ketika kita hidup dalam hukum Taurat, berkat Allah kepada Abraham tersumbat. Karena kembali berkat Allah kepada Abraham bisa kita alami kalau kita izinkan Tuhan yang bekerja dalam kita. Ketika Tuhan telah menebus kita dari kutuk. Amin. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham. Ini bukan berkatnya Abraham Bapak Ibu, tetapi berkat Allah kepada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sumber berkat itu bukan Abraham. Amin Ibu. Sumber berkat itu adalah Allah. Karena itu lengkapnya adalah berkat Allah kepada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi lewat Yesus menebus kita dari kutuk. Kutuk apa? Hukum Taurat. Maka berkat Allah kepada Abraham lanjut kepada kita. Bagaimana ceritanya Pak? Begini, supaya saudara bisa paham. Allah menjanjikan bahwa hai Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan menjadi berkat. Kalau keturunannya menjadi berkat, harusnya keturunannya diberkati lebih dulu. Karena nggak mungkin kita memberkati kalau kita sebelumnya belum diberkati. Nah, jadi Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan diberkati dan keturunan juga akan diberkati dan menjadi berkat. Harusnya apa? Dan kita hari ini dalam Yesus, maka kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah milik Kristus dan kita keturunan Abraham. Maka janji-janji Allah kepada Abraham sampai kepada kita. Tetapi di Gunung Sinai, orang Israel menerima hukum Taurat. Jadi kira-kira 400 tahun setelah masa Abraham, karena 400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir. Nah, setelah mereka diperbudak, mereka keluar. Nah, di Gunung Sinai mereka terima hukum Taurat. Sebelum mereka terima hukum Taurat Bapak Ibu, maka mereka sebenarnya juga dibebaskan dari perbudakan di Mesir karena janji Allah kepada Abraham. Iya, jadi Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir bukan karena orang Israel memang layak untuk itu. Tidak, mereka juga sebenarnya penyembah berhala seperti orang Mesir. Apa buktinya penyembah berhala Pak? Meleng aja sedikit Musa di kaki Gunung Sinai, langsung mereka menyembah berhala, lembu emas. Itu bukan tiba-tiba terjadi, itu karena mereka dulu di Mesir penyembah berhala juga. Itulah sebabnya ketika mereka pikir Musa sudah mati di puncak Gunung Sinai, mari kita kembali lagi kepada penyembahan kita semula. Menyembah berhala lah mereka. Jadi orang Israel bukan karena mereka layak, bukan mereka sudah pantas, bukan karena mereka baik sehingga Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, tetapi karena Allah mengingat janji kepada Abraham, nenek moyang orang Israel. Harusnya berkat Abraham ini akan lanjut kepada kita. Tetapi sayang disayang, di kaki Gunung Sinai orang Israel menerima hukum Taurat. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka juga keluar dari Gunung Sinai karena anugerah Tuhan. Tetapi di kaki Gunung Sinai mereka menerima hukum Taurat. Kenapa? Kesombongan mereka. Jadi ketika orang sombong, maka Tuhan akan memberikan hukum Taurat bagi mereka. Sama seperti juga pada saat seorang pemuda kaya datang kepada Yesus. Pemuda kaya tadi berkata kepada Yesus, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh kehidupan yang kekal? Dan Tuhan mendeteksi adanya kesombongan di dalam kehidupan pemuda kaya tadi. Seharusnya ketika orang datang kepada Yesus bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk beroleh kehidupan kekal? Apa yang saudara katakan ketika seorang juga datang kepada saudara, apa yang harus aku lakukan untuk beroleh kehidupan kekal? Apa kira-kira jawaban saudara? Percaya Yesus, kamu akan selamat. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, pasti gitu. Pasti gitu. Percaya Yesus, kamu pasti beroleh kehidupan kekal. Harusnya juga Yesus berkata demikian. Percaya kepadaku, kamu beroleh kehidupan kekal. Tetapi ketika Yesus melihat pemuda tadi sombong, maka Yesus tidak berkata, percaya kepadaku. Tapi Yesus langsung menyodorkan hukum Taurat kepada dia. Kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan ini. Langsung pemuda tadi berkata, sejak masa mudaku, aku telah melakukannya.
Tapi Yesus kemudian berkata, kalau kamu ingin sempurna, jual sekarang harta milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dia lakukan Bapak Ibu? Tidak. Dia berkata dalam hatinya, hartaku banyak. Artinya apa? Dia telah menjadikan hartanya ilah di dalam diri dia, lebih dibandingkan Yesus. Jadi ketika orang sombong, maka Tuhan akan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Mereka harus melakukan, karena ketika orang sombong, mereka tidak akan pernah mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya hukum Taurat yang pantas untuk mereka, karena hukum Taurat manusia semua yang mengerjakan. Itulah sebabnya di kaki Gunung Sinai, ketika Allah melihat orang Israel sombong, mereka pikir mereka layak, mereka pikir mereka baik, sehingga Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Maka Allah menurunkan hukum Taurat bagi mereka. Nih, kalau kamu sombong, lakukan hukum Taurat. Mampu tidak kamu? Terbukti kesombongan mereka keluar belaka, karena baru saja ditinggal 40 hari oleh Musa, langsung melanggar hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Mereka melanggar dengan membuat patung lembu emas. Itulah sebabnya bagi kita juga hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, jangan berkoar. Kalau saudara berkoar, Tuhan akan memberikan hukum Taurat kepada kita. Lakukan kalau kamu mampu. Dan tidak ada orang mampu melakukan hukum Taurat, termasuk Musa sendiri yang membawa hukum Taurat turun dari puncak Gunung Sinai, gagal total. Dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Dia mati di mana Bapak Ibu? Di Gunung Nebo. Lalu Harun, abangnya, mati di mana? Di Gunung Hor. Gunung Hor itu adalah pada saat saudara datang ke Jordania melihat Red Rose. Itu adalah keajaiban dunia Bapak Ibu. Ada istana dibangun di dinding-dinding Bapak Ibu, dinding batu. Dinding batu warnanya merah. Itulah sebabnya disebut Red Rose. Nah, pada saat saudara ada di tempat itu, saudara akan melihat, pasti melihat satu gunung. Nah, gunung itulah namanya Gunung Hor. Disitulah Harun mati. Jadi Musa dan Harun tidak masuk tanah Kanaan. Jadi Musa saja yang membawa turun hukum Taurat, gagal. Lalu siapa lagi yang orang yang hebat di hadapan Allah? Daud. Bahkan Allah berkata, hatinya melekat kepadaku. Nyatanya gagal nggak? Oh, gagal. Malah 2 lagi pelanggaran dilakukan. Apa pelanggaran 2 tadi? Pertama, berzina. Langsung hamil Betseba. Dan untuk menutupi kehamilan Betseba, suami Betseba dibunuh. Siapa namanya? Uria. Jadi untuk menutupi kehamilan Betseba, suaminya disikat, dibunuh. Caranya, tempatkan dia di tempat peperangan paling gawat. Matilah dia. Mati kan? Mati. Jadi Daud yang hatinya melekat saja kepada Allah, melanggar 2 hukum. Pertama, berzina. Yang kedua, membunuh. Lah kalau tokoh besar saja, Musa yang membawa turun hukum Taurat bisa gagal, Daud yang hatinya melekat kepada Allah gagal, apalagi kita jauh. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, mari di hadapan Allah jangan menyombongkan diri kita, jangan menyombongkan kehebatan kita, jangan menyombongkan kebaikan kita, jangan menyombongkan kekudusan kita, jangan menyombongkan apapun yang saudara bisa lakukan. Kalau saudara menyombongkan semua itu di hadapan Tuhan, Taurat akan diberikan pada kita. Nih, lakukan kalau kamu mau. Kalau kamu mampu, amin, pasti gagal. Tapi ketika kita datang dengan kerendahan hati, ketika kita datang dengan berharap kepada Tuhan, ketika kita berharap mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan anugerah bagi kita. Dan pastinya setiap kita berhasil. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita mengandalkan anugerah, Tuhan yang mengerjakan semuanya, dan Tuhan tidak pernah gagal, pastinya kita selalu diberkati. Amin. Jadi karena kesombongan orang Israel, Taurat ini ada mereka terima. Itulah sebabnya Taurat ini menjadi ganjalan untuk berkat Allah kepada Abraham sampai kepada kita. Lalu bagaimana Pak supaya ganjalan ini, Taurat ini tidak lagi menjadi penghalang? Maka Yesus harus turun ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Supaya apa? Taurat ini tergenapi. Supaya Taurat ini bukan lagi menjadi penghalang berkat Allah kepada Abraham sampai kepada kita. Caranya bagaimana? Dengan mati di atas kayu salib. Kenapa Pak matinya di atas kayu salib Pak? Kenapa tidak dipancung seperti ISIS? Misalkan gitu Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa? Karena inti dari hukum Taurat adalah salib. Suatu kali ada orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apa yang menjadi terutama, apa yang menjadi inti hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu ya. Dan itulah salib. Dari mana tahunya salib Pak? Lihat aja salib saya. Ada 2. Pertama yang tegak ini. Nah inilah kasih manusia kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Lalu yang dari mendatar, inilah mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Itulah sebabnya 10 hukum Taurat kalau diperas muncul 2 hukum tadi, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, dan kalau diperas lagi muncul 1 kata, salib. Itulah sebabnya
Yesus harus mati tersalib untuk menggenapi hukum Taurat. Karena salib inilah inti hukum Taurat. Nah, ketika Yesus sudah menggenapi, sudah menebus kita lewat mati di kayu salib, maka hukum Taurat ini dihindarkan dari berkat Allah menghalangi untuk kita terima. Pak, tapi kan Pak, ada ayat yang berkata, Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Ini kan sama dengan menghilangkan, Pak. Oh enggak, Bapak Ibu, tidak. Hukum Taurat ini tetap ada, tetapi ada bukan untuk kita, tapi ada untuk orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi tetap ada, tetapi bagi kita, walaupun sebenarnya ada, tetapi tidak berlaku. Kenapa? Karena hukum hanya berlaku pada saat ada kesalahan. Kita hari ini tidak lagi bersalah. Kenapa? Segala dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Sama seperti gini, contoh. Kemarin itu ada anak artis nabrak orang di jalan tol, mati. Dan lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Langsung anak itu ditangkap. Kira-kira ditangkap lah, atau ditanya, Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya di bawah umur, belum bisa diituin, Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Karena ada pelanggaran, ada kesalahan. Tetapi coba kalau seandainya dia tidak melanggar orang mati, maka walaupun ada undang-undang lalu lintas, tidak akan pernah mendakwa dia. Benar kan? Tapi ketika dia kecelakaan, dia buat mati orang, barulah undang-undang lalu lintas yang sudah ada sebelumnya ini berlaku bagi dia. Coba kalau dia aman-aman mengendarai, berlaku nggak undang-undang ini? Tidak akan pernah mendakwa dia. Hal yang sama juga dengan kita, ketika kita berdosa, hukum Taurat itu akan mengejar kita, mendakwa kita. Tetapi hari ini, saudara tidak lagi berdosa, karena Yesus telah membasuh segala dosa kita. Itulah sebabnya, walaupun ada hukum Taurat, tidak akan bisa lagi mendakwa kita, karena kita telah bebas dari dosa kesalahan. Paham Bapak Ibu? Jadi walaupun hukum Taurat ini ada, tapi tidak berlaku lagi bagi kita. Tidak lagi menghambat berkat Allah kepada Abraham sampai kepada kita. Kenapa? Karena hari ini kita sudah bebas dosa, sehingga hukum Taurat ini tidak lagi berlaku. Walaupun ada, tidak lagi berlaku, karena kita hari ini telah dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dosa mereka masih melekat, maka hukum Taurat ini masih ada, eksis untuk mengejar segala dosa mereka. Tapi bagi kita, no way man, kita sudah bebas dosa, maka walaupun ada hukum Taurat, tidak akan bisa mendakwa kita lagi, tidak akan eksis lagi bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu, paham? Haleluya, luar biasa Tuhan kan? Itulah sebabnya ketika Yesus sudah membayar menggenapi hukum Taurat ini, tidak ada lagi penghalang. Maka berkat Allah kepada Abraham sampai kepada kita. Karena itulah bagi kita hari ini, lewat karya salib Yesus, tiap kita hari ini, maka berkat Allah kepada Abraham. Apa janji Allah kepada Abraham? Dia punya keturunan banyak, dia akan kaya raya, dia akan sehat segala macam. Itu juga akan kita alami di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena sekarang hukum Taurat bukan lagi penghambat, bukan lagi penghalang, karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, sehingga hukum Taurat bukan lagi penghalang, bukan lagi penghalang berkat Allah kepada Abraham untuk sampai kepada kita bangsa-bangsa lain. Amin. Karena itulah hari ini kita bukan lagi budak, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Karena itulah ciri juga salah satu ketika orang masih hidup dalam hukum Taurat adalah menyebut dirinya hamba. Karena di dalam hukum Taurat manusia yang ngerjakan semua. Tapi ketika kita di dalam Yesus, bukan kita yang ngerjakan. Siapa yang ngerjakan? Yesus semua. Sudah selesai. Bagi kita hari ini bukan lagi mengerjakan, bagi kita hari ini percaya, maka semua kita dapatkan. Karena itulah tetap saudara punya iman, aku adalah anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Apalagi menyebut pendeta hamba Tuhan, itu terlarang. Jika saudara menyebut saudara hamba Tuhan, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Hanya berkat warisan hanya diberikan kepada anak Tuhan. Mana ayatnya Pak? Buka Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sama seperti saudara. Kepada siapa saudara berikan warisan? Anak kan? Bukan pembantu, bukan hamba. Karena itu pastikan diri saudara, aku anak Allah, pastinya aku dapatkan warisan dari Allah. Mantap gitu. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu pleset gitu ucapannya, susah membedakan antara hamba dengan anak. Aduh, saya yakin saudara kalau pulang ke rumah bisa membedakan mana anak saudara, mana pembantu saudara. Benar Bapak Ibu? Tapi kan gimana orang Kristen susah banget itu bisa membedakan anak hamba itu kepleset-pleset dulu. Benar Bapak Ibu? Iya, kepleset-pleset dulu. Padahal jelas-jelas ketika kita pulang ke rumah, kita jelas mana anak kita, mana pembantu kita. Itulah sebabnya bagi kita hari ini mari sadari bahwa setiap kita adalah anak Allah, supaya setiap kita hari ini berhak atas warisan Allah. Ada satu kisah nyata, Presiden Amerika, salah satu Presiden Amerika yang terkenal adalah Abraham Lincoln. Karena Presiden ini memerintah pada saat terjadi perang saudara, dan salah satu pemicunya adalah perbudakan. Dia membela budak-budak, bahkan dia kemudian menandatangani deklarasi emansipasi. Kalau di Indonesia emansipasi wanita, tetapi di Amerika emansipasi budak. Sehingga apa? Lewat deklarasi yang ditandatangani ini, maka budak harus punya kesamaan hak
dengan orang lain. Tetapi sayang disayang, tidak semua budak tahu tentang deklarasi ini. Dan ini dimanfaatkan oleh majikan-majikan yang punya banyak budak. Sehingga apa? Tetap mereka memperbudak budak mereka. Kalau mereka, para budak tadi, tahu tentang emansipasi ini, sebenarnya mereka bisa melaporkan kepada polisi, majikan mereka akan masuk penjara. Kenapa? Ini deklarasi sudah ditandatangani presiden Abraham Lincoln. Tapi karena ketidaktahuan mereka, maka mereka tetap mengalami perbudakan di dalam kehidupan. Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Seringkali banyak orang Kristen tidak sadar sebagai anak Allah. Mereka masih punya roh perbudakan yang mereka takut. Hari ini sadari bahwa kita bukan lagi ada roh perbudakan, tapi kita telah menerima roh Allah yang membuat kita sadar sebagai anak Allah. Dan kita menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Ketika saudara sadar bahwa saudara bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tapi anak Allah, maka setiap kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa, sembuhkan aku, berkati aku, berikan aku jodoh Tuhan. Ini sudah jomblo keren ini, sudah lama sekali. Saya selalu berkata jomblo keren. Kenapa? Banyak orang berpikiran jomblo itu seperti cacat. Tulang rusuknya hilang satu di tukang daging gitu Bapak Ibu. Jadi lagi dia mencari jodoh, lagi mencari tulang rusuknya kemana nih? Oh, mampir ke Tony Roma, sudah jadi ribs. Karena itu hari ini sadari saudara sudah sempurna. Itulah sebabnya ketika manusia diciptakan, Allah berkata, sangat baik. Kalau saudara sangat baik, pasti saudara keren, bukan cacat. Karena itulah jomblo tetap keren. Pak, kalau jomblo sudah keren Pak, apakah perlu menikah? Perlu, kalau saudara mau berkembang. Kalau saudara tidak menikah, mati saudara habis selesai. Tapi kalau saudara menikah, saudara punya anak, marga saudara minimal masih eksis. 2 menjadi 3, 3 menjadi, ya terus berkembang, terus punya keturunan. Ya itulah ketika menikah. Tapi kalau seandainya juga tidak menikah, saudara tetap sudah keren. Karena kita diciptakan sangat baik. Jadi bukan cacat. Tidak ada dikatakan manusia diciptakan cacat, tulang rusuknya hilang satu. Nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada kan? Karena itu kalau saudara tetap jomblo, is okay. Kita lanjutkan masuk pada bagian ketiga. Yeremia menebus dengan perak. Coba kita lihat Yeremia 32 ayat 9. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Anameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Selalu penebusan dihargai, diukur dengan perak. Kenapa? Karena itu kelak akan menunjuk kepada Yesus, bahwa Yesus nanti akan dijual seharga 30 keping perak supaya siap untuk menjadi penebus kita tersalib di Bukit Golgota. Karena itulah juga penebusan dari Yeremia ini menjadi gambaran. Karena itulah dia menebus tanah pamannya dengan sikal perak sebagai gambaran penebusan. Kelak Yesus akan dijual dengan perak 30 keping perak. Lalu kemudian apa? Ketika kemudian Yeremia kemudian menulis surat pembelian dan memberi meterai, Yeremia lalu memberi surat pembelian itu dan salinnya kepada Baruk bin Neria bin Maseya. Baruk kemudian menaruh surat itu dalam bejana tanah supaya tahan lama, dan gulungan itu terbuka di luar dan di dalam. Nah, itu seperti juga dalam kitab Wahyu ada kitab gulungan, di luar dan di dalam tertulis. Di bagian luar tertulis tentang apa? Tanah ini di Anatot sekarang menjadi milik Yeremia. Demikian juga bagian dalamnya ditulis tentang rincian tanah itu dan semua persyaratannya. Jadi apa yang terjadi pada Yeremia inilah yang akan disebutkan kembali di dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya sebelum orang baca kitab Wahyu harus baca kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab Wahyu adalah rangkuman dari seluruh kitab yang ada dalam Alkitab. Dan saudara bisa mengerti kalau saudara membaca sebelumnya kitab-kitab Kejadian sampai kitab Yudas. Amin Bapak Ibu. Kenapa hanya Yesus yang berhak membuka meterai pada gulungan di dalam kitab Wahyu? Karena Yesus telah menebus kita dari kutuk dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Itulah sebabnya hanya Yesus yang berhak. Tidak ada manusia di surga, tidak ada manusia di bumi yang berhak menerima gulungan kita tadi, yang membuka meterai tadi. Hanya satu-satunya Yesus. Karena Yesus telah membayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Karena Yesus telah membayar dengan pencurahan darahnya. Kita tutup khotbah kita dengan Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Kutu siapa? Yohanes, Rasul Yohanes. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi kenapa Yesus yang berhak menerima gulungan kitab tadi? Karena Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan kematian di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yesus berhak menerima kitab kehidupan kita, membuka satu demi satu kutuk yang ada dalam diri kita. Karena Yesus telah membayarnya lewat mati terkutuk di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.